Ya, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Juda Syafyar. Kembali lagi kita akan membahas soal apa itu sebenarnya sih politik atau ilmu politik, dan juga seberapa pentingnya politik atau ilmu politik itu dipahami oleh Gen Z gitu ya, atau anak-anak muda sekarang gitu. Nah, saya tidak sendiri, alhamdulillah. Di samping saya ini ada seorang yang luar biasa. uh, kebetulan ya. Ya, Pak Pak siapa namanya? Najih Alfain. Pak Najih Alfain. Oke. Kalau saya manggilnya Pak Lurah, Pak Lur gitu ya. Dengan di kampus dulu. Kita akan membahas politik dan seberapa penting politik itu dipahami oleh anak-anak muda gitu ya. Ya. Tapi sebelumnya Pak Alfain nih, Pak Lurah nih, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Namun agak basah-basah ya, karena musimnya ya. Tetap kuat ya. Jadi barusan kan ngurus UTS gitu ya. Ngurus UTS. Ditinggal sebentar nggak apa-apa? Ditinggal sebentar nggak apa-apa. Oke. Udah aman insya Allah. Aman. Ganti sama komting yang menjaga. Ya, oke. Apa namanya? For your information dikit aja, ini sebenarnya Pak Lurah ini dulunya adalah adik tingkat saya. Iya. Tapi sekarang seperti berbeda nasib atau berbeda kasta gitu. Tidak jalan aja gitu ya. Jadi saya masih merintis, sedangkan beliau ini sudah sama merintis. Merintis di bidang akademik. Oke, siap. Banyak menulis, penulisnya juga masih sedikit. Nah, itu merintis banyak tulisan. Insya Allah. Ya. Jadi kalau Bapak udah lama ngajarnya atau jadi dosen? Kalau ngajar jadi GLB dulu, istilahnya honorer, itu di tahun 2023 saya mulai, 2023, 2024, kemudian 2024 di akhir tahun itu ada formasi CPNS, saya daftar, alhamdulillah baru keterima. Oh ya, alhamdulillah. Ya, formasi 2025. Oh ya, alhamdulillah ya Pak Lurah. Alhamdulillah. Siap. Oke, mungkin kita nggak perlu berbahasa basi lebih banyak itu ya, langsung aja kita membahas soal politik gitu ya, boleh. Atau ilmu politik. Jadi sebelum kita membahas soal negara itu seperti apa, pemerintahan gitu kan, public policy atau kebijakan publik gitu kan Pak Lur, atau rakyat, ilmu soal kerakyatan, kemasyarakatan gitu. Sebelumnya kita ingin membahas soal sebenarnya apa sih itu politik gitu loh. Jadi apa itu politik gitu loh. Jadi kalau menurut dari Pak Lur sendiri itu politik gimana? Ya, politik dengan policy itu kan sebenarnya mirip ya istilahnya ya. Kalau politik, policy ya. Policy kan maknanya kebijakan. Kalau beberapa tokoh, Aristoteles kan pernah mengatakan bahwa politik itu upaya yang dilakukan oleh warga negara di dalam mewujudkan kebaikan untuk bersama. Kebaikan bersama artinya kebaikan kolektif, tidak hanya individu saja, tapi kebaikan bersama yang kemudian itu diputuskan secara bersama, yang itu mau diputuskan secara bersama maupun tidak diputuskan secara bersama, asal itu kebaikan untuk bersama, itulah politik. Nah, berbeda dengan misalkan kalau di dasar-dasar politik kan ada Meriam Budiarjo yang mengatakan bahwa politik itu kegiatan-kegiatan di dalam sistem politik untuk mewujudkan cita-cita dari sistem itu sendiri. Politik ini kan tidak lepas dengan yang namanya sistem ya, kan punya sistem negara. Negara. Ada trias politika, kita punya, ada eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif, yang semuanya punya tujuan masing-masing dan tujuannya berbeda. Dan dia setara, gitu kan? Eksekutif dia presiden, gitu kan? Legislatif dia DPR-nya, yudikatif dia MKKY-nya itu. Nah, itu menjadi bagian legislatif yang dia punya tujuan masing-masing. Yang ketiga tujuan itu bagian dari policy, mereka punya policy masing-masing, gitu kan? Nah, oleh karena itu kalau secara gampang mudahnya tuh, kalau kita dulu jadi mahasiswa semester 1, semester 2 di ilmu politik, kita pasti akan mempelajari soal dasar-dasar politik, pemilu, partai politik, demokrasi, itu semuanya elemen dari bagian dari ilmu politik. Begitu menginjak di semester 5, kita akan memahami bahwa politik itu tidak hanya sekedar organisasi, bahwa apa yang kita lakukan setiap hari, upaya kita mempengaruhi orang lain, itulah politik. Termasuk saya ini berbicara ke kalian semuanya, berbicara ke Mas Junda,
menerangkan, kemudian Mas Junda bisa paham dan Mas Junda kemudian mengikuti apa yang saya sampaikan, ataupun Mas Junda meyakini ataupun percaya dengan apa yang saya sampaikan, itu politik. Artinya saya telah mempengaruhi Mas Junda untuk percaya terhadap saya. Begitu juga dengan kampanye. Nah, kan istilahnya dengan kampanye misalnya, saya punya janji. Nah, politik kalau tanpa janji itu namanya malah palsu. Nah, justru ketika berpolitik itu harus siap berjanji. Misalkan menjadi seorang menjadi seorang calon pilkade, calon kepala desa. Berarti apa namanya? Calon kades ya, calon kades ataupun calon bupati memang harus berjanji. Nah, kalau tanpa janji malah itu apa namanya, abal-abal gitu kan. Ya mau tidak mau harus punya plan. Janji itu kan plan ke depan ketika dia ingin menjadi seorang pemimpin ya, pemimpin gitu kan. Berarti ibaratnya punya visi misi gitu ya. Punya visi misi. Nah, visi misi itu bagaimana ya? Ketika saya punya visi misi menawarkan Mas Junda, cocok nggak dengan visi misi saya? Oke, saya dukung. Artinya politik saya untuk mempengaruhi Mas Junda udah oke. Nah, lebih detail lagi ketika misalkan lanjut pengalaman saya selama di S2 itu, bahwa politik itu bukan hanya soal mempengaruhi lagi, tetapi soal power, soal kekuasaan ya. Soal kekuasaan. Bagaimana saya mempertahankan kekuasaan yang saya punya, itu politik sekali. Bagaimana saya mempertahankan apa namanya, posisi jabatan saya dibanding orang lain. Bagaimana saya mempertahankan posisi saya misalkan jadi menteri di hadapan presiden supaya tidak direshuffle. Itu politik juga. Tetapi politik yang mengarah pada kebaikan. Karena kita patut misalkan kita fokus sama apa yang diberitakan oleh presiden, kita memberikan yang terbaik atas kebijakan yang kita miliki dan semuanya berpihak pada masyarakat. Itulah politik. Intinya adalah politik itu bagaimana memutuskan kebijakan, gitu kan, kebijakan secara kolektif dan itu dapat dimanfaat oleh semua orang. Karena masyarakat kan masyarakat kan banyak, ya kan, tidak cuma 10 orang, 30 orang. Ini se-Indonesia 270 orang yang setiap orangnya punya kepentingan masing-masing. Setiap kepentingan orang inilah yang kemudian harus di-cover dalam kebijakan yang dimiliki oleh pemimpin. Jadi punya dampak yang positif, bermanfaat gitu ya, Pak? Ya, mau nggak mau harus berpandangan bahwa kebijakan yang dilakukan itu berpihak pada masyarakat. Apalagi sekarang sudah media, ya kan? Media, Instagram, Twitter sekarang sudah marak. Itu bisa jadi kontrol politik yang dilakukan oleh warga negara terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Maka itu juga menjadi salah satu plusnya ya, kita menjadi warga negara yang baik. Tapi kontrol politik itu dari media sosial juga bisa dilakukan oleh pemerintah itu sendiri juga ya, Pak Lurah? Bisa. Untuk mempertahankan kekuasaan itu. Betul. Untuk mempertahankan kekuasaan, bagaimana dia menonjolkan kebijakan-kebijakan yang dia buat. Ini loh, saya sudah melakukan ini, tampilkan di media sosial. Boleh saja. Justru kita taruh di situ. Kan ibarat warga negara, kita menuntut hak apa yang sudah kalian perbuat kebijakannya. Pemimpin, saya juga ingin menampilkan nih kebijakan yang saya buat. Kan itu sama-sama mutualisme kan, sama-sama baik. Gitu bagi saya tidak ada permasalahan di situ, itu sama-sama baik. Nah, berarti yang penting itu mutualisme itu ya? Ya, mutualisme, sama-sama saling menguntungkan gitu kan. Karena pengen untung, pengen dilihat, pengen dipuji, ya kan? Setiap orang pasti pengen dipuji dong. Anda sebagai seorang pemimpin, Anda melakukan kebijakan yang itu banyak bermanfaat buat orang, ya kalian, selamat nih, kebijakannya bagus banget, pasti senang ya. Butuh namanya recognition, pengakuan gitu ya, supaya diakui bahwa kebijakannya bagus. Masyarakat pun juga sama, dia butuh pengakuan, mana nih tugasmu sebagai seorang pemimpin untuk mewujudkan cita-cita ataupun visi misi yang sudah kamu bawa. Oke. Kalau balik lagi, kalau seperti itu kan kita bicara secara idealnya gitu ya, Pak Lurah? Ya, idealnya seperti itu. Teorinya gitu ya. Tapi mungkin ada pertanyaan mungkin ya, kenapa secara idealismenya atau idealnya secara teori gitu, dan juga secara praktek atau implementasi atau fakta di lapangan gitu, kenapa berbeda gitu, Pak? Kalau menurut misalnya seorang pemimpin itu punya visi misi, tapi kemudian kok meleset atau seperti apa, melesetnya mungkin sedikit atau jauh, itu cara memahami atau menjelaskannya itu gimana, Pak Lurah? Itulah salah satu keilmuan penting yang saya dapatkan selama saya studi master ya, S2 di Diponegoro. Ya, saya sebut aja sebagai jadi promosi juga ya. Di Diponegoro di ilmu politik.
Dosen saya Bu Laila, dia mengatakan bahwa politik itu tidak hanya sekedar mempengaruhi orang lain, tapi bagaimana mempertahankan power tadi itu. Bahwa setiap kebijakan, kalau kebijakan itu dia tidak pro terhadap rakyat maupun pro terhadap rakyat, ataupun tidak sesuai sejalan dengan visi misinya, pasti ada kepentingan yang hendak ditutup-tutupi. Nah, kepentingan apa di belakangnya yang kita nggak tahu kan? Kita kan hanya bisa menduga-duga, hipotesis. Tapi pasti ada kepentingannya di situ. Nah, itu yang menyebabkan kemudian teori tidak berjalan maksimal di kursi pemerintahan. Nah, jadi pasti ada ada kepentingan di balik itu. Tapi kepentingan itu yang kemudian perlu dikorek. Nah, kita nggak bisa menduga-duga. Ya menduga boleh ya hipotesis, tapi setiap kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan teorinya pasti ada kepentingan. Itu yang saya pahami. Dan ketika perkuliahan sama Bu Laila itu, beliau menceritakan banyak pengalaman beliau ketika orang-orang yang kemudian melakukan kebijakan yang kebijakannya tidak sesuai dengan teori. Oh iya. Jadi politik itu nggak cuma dipahami sebaiknya oleh pemerintah, tapi juga kita masyarakat rakyat juga paham politik ya, gitu ya. Harus paham politik. Jadi kalau cara memahami mudah politik itu caranya apa yang menjadi kebutuhan kita sekarang. Saya misalkan sebagai seorang dosen sekarang, apa yang menjadi kebutuhan saya dosen? Gajinya macet misalkan, ataupun hak dosen tidak terpenuhi, yaitu mana nih calon pemimpin yang dia mau memperjuangkan seorang dosen. Nah, itu politik. Nah, maksudnya apa yang menjadi visi misi pemimpin kemudian berkaitan dengan hak dosen saya terpenuhi, bolehlah saya mendukung salah satu pemimpin yang kemudian condong pada profesi dosen, ataupun menjadi seorang karyawan, buruh pabrik, yang mana calon pemimpin yang dia punya care terhadap buruh-buruh pabrik. Nah, itu cara politik yang sederhana itu dimulai dari situ. Nah, bahwa apa yang kita lakukan sekarang, pekerjaan yang kita lakukan itu semuanya berkaitan dengan pemerintah. Semuanya berkaitan dengan undang-undang, ya kan? Karena kita negara hukum, semua diatur oleh hukum. Jadi dosen pun ada undang-undang ASN. Jadi usaha UMKM pun juga ada undang-undangannya. Semuanya berkaitan dengan undang-undang. Makanya untuk memahami undang-undang dan untuk memahami apa yang hendak dilakukan oleh pemerintah terhadap kinerja kita, ya kita harus paham soal politik. Jadi mulai dari situ. Kalau Anda mahasiswa, Anda harus paham hak Anda sebagai seorang mahasiswa. Misalkan UKT gencar, mahal nih. Kenapa UKT mahal? Ini pasti ada kaitannya dengan pemerintah pusat. Nah, rupanya ada faktor dari efisiensi misalkan, atau ada faktor dari masalah yang lain yang mengakibatkan UKT jadi mahal. Itu kritis dimulai dari situ. Nah, kita kemudian jadi melek politik nih. Nah, itu penting sekali ya. Nah, dimulai dari apa kebutuhan kita ya. Oh iya. Kalau tadi soal mahasiswa atau pegawai, kalau rakyat tuh gimana Pak Lurah? Nah, kalau rakyat dia butuh makan nggak? Butuh makan, sembako. Nah, mana nih yang punya pemimpin yang visinya adalah misalkan di soal sembako? Punya rakyat dia petani misalkan. Petani berarti kan dia butuh pupuk murah, ya kan? Butuh alat-alat pertanian yang murah. Yang mana nih yang visi misinya yang kemudian berkaitan dengan hal itu. Makanya sebenarnya debat politik itu panjang, Mas. Tidak cuma sesi 1, sesi 2, karena elemennya sangat banyak. Yang diurusin cuma tidak hanya satu elemen ya. Termasuk petani juga diurusi, pedagang diurusi, pasar diurusi, pengusaha diurusi, dosen, guru, semuanya diurusi. Maka sebenarnya debat kandidat calon-calon pemimpin itu memang harus panjang dan memang kompleks, sehingga kita bisa melihat bagaimana visi misi yang hendak diperbuat. Nah, cuman kelemahan kita itu, Mas, tidak semua orang itu tertarik untuk mendengarkan perdebatan politik, ya kan? Tidak semua orang tertarik dengan visi misi calon pemimpin. Dia hanya mana nih yang punya uang nih siapa, tak coblos gitu kan. Apalagi mohon maaf ya, orang-orang tua yang udah berumur, kakek nenek yang mereka tidak mengenal gadget, itu kan mereka sama sekali tidak tahu informasi, ya kan? Tidak tahu informasi apa yang sekarang viral di media. Maka saya memprediksi mungkin berapa Gen Z ya, ketika Gen Z mungkin udah berumur 40 tahun, 50 tahun, yang yang sudah berubah, misalkan dia sudah nggak punya hak politik lagi, dan semua yang misalkan saya nanti umur 60, umur 70 saya masih bisa pegang HP, maka saya husnuzon dan positive thinking demokrasi Indonesia akan lebih baik, karena yang melek terhadap politik melalui media sosial itu sangat banyak, dan
Justru kekuatan politik dibanding di HP, dibanding di TV, di televisi dengan di HP lebih kuat di HP. Nah di HP kita bisa komen macam-macam, kalau di TV kita nggak bisa komen. Gitu kan, apalagi surat kabar, majalah, koran itu kan sama aja, kita nggak bisa komen, hanya bisa mendiskusikan. Tapi kalau di komentar kita bisa ikut nimbrung. Jadi optimis demokrasi kita akan lebih baik ke depannya gitu ya. Saya optimis. Nah, mungkin ketika Mas Junda nanti udah punya kutu, kan saya yakin Mas Junda pun juga masih bisa bermain HP. Berbeda dengan kakek saya misalkan yang sudah umur 68, 70-an nggak bisa pegang HP ya kan. Nah, jadi soal politik belum tentu melek. Tapi hak politik kan dia masih punya. Plus masih punya. Dan orang-orang yang masih punya hak politik di umur seperti itu kan banyak banget sebagai warga negara gitu. Sebagai warga negara, karena kan warga negara karena kan dia punya hak politik ketika di umur 17 tahun kan, tidak ada maksimalnya kan. Misalkan sampai umur 60, setelah 60 dia nggak punya warga negara. Itu juga menjadi bahan penting untuk memahami politik gitu. Oke, siap. Nah, mungkin ada pertanyaan terakhir nih Pak Lurah ya. Boleh. Jadi kita sudah memahami politik tuh insya Allah paham gitu ya. Amin gitu. Amin. Kita mendoakan semoga demokrasi kita juga lebih baik, jauh lebih baik dari sekarang gitu ya untuk kedepannya gitu ya. Nah selanjutnya nih pertanyaan kedua nih, seberapa pentingkah sih politik atau ilmu politik itu dipahami oleh Gen Z gitu ya sekarang ini ya tahun 2025 gitu, atau anak-anak muda gitu lah, untuk kan mereka juga pasti kan ibarat Bapak Ibu pejabat sekarang kan pasti kan digantikan nanti oleh generasi kita atau generasi di bawah kita. Jadi seberapa penting dan gimana sih caranya untuk bisa supaya paham betul soal politik itu Pak Lurah? Ya, memang salah satu langkah utama, tidak ada langkah lain selain kita literasi ya, banyak membaca dan kita memahami soal politik. Kalau kita tidak paham apalagi acuh terhadap politik ya, maka masa depan demokrasi politik pun juga akan hancur gitu kan, bahkan bisa istilahnya kan democratic regression kan, kemunduran demokrasi. Maka sebelum menjadi seorang stakeholder maupun menjadi seorang pemimpin, paham dulu soal ilmu pemerintahan, ilmu politik gitu. Maka saya itu sebenarnya lebih condong ya calon-calon pemimpin yang dia punya background pendidikan di ilmu politik, punya background pendidikan di ilmu pemerintahan, karena dia paham fungsi pemerintahan gitu kan. Misalkan dia jadi seorang DPR, dia paham fungsi DPR itu ngapain gitu kan. Jadi presiden, paham fungsi presiden itu ngapain, ini kebijakan-kebijakan yang harus saya buat. Terus kemudian apalagi belajar gitu kan, kalau belajar sampai kuliah S1 itu kan kita akan mempelajari banyak hal, demokrasi juga bagian penting, partai politik, kenapa harus ada partai politik, itu kan penting. Itu yang hanya dapat diperoleh melalui pendidikan. Tanpa pendidikan hanya membaca, kita hanya memahami soal alur politik yang terjadi tanpa memahami teori-teori ataupun tanpa memahami praktek-praktek konsep suatu negara yang sebenarnya yang digaungkan sebagai negara demokrasi yang baik gitu. Maka seberapa penting ya? Penting banget. Penting banget. Bahkan sebelum turun ke politik sebaiknya adalah pahami soal demokrasi, konsep demokrasi, pahami soal trias politika, fungsi-fungsi kelembagaan, itu hanya bisa dilalui melalui pendidikan, salah satunya pendidikan ilmu politik. Nah, tidak hanya politik, ilmu pemerintahan pun juga masuk juga ya. Ilmu pemerintahan, ilmu politik, terus tata negara itu tata negara, administrasi publik, misalkan yang berkaitan dengan public policy, itu cocok semuanya. Ya paling enggak harus punya latar belakang keilmuan itu sebelum menjadi seorang pemimpin, karena dikhawatirkan kalau sudah jadi pemimpin itu nanti kepentingannya lain, tidak lagi kepentingan pro terhadap masyarakat, tapi pro terhadap kepentingan elit misalkan. Gimana pun caranya, ya mau bagaimanapun menjadi seorang pemimpin, yang harus diperhatikan utamanya adalah masyarakat gitu kan. Masyarakat atau rakyat gitu ya. Harus sejahtera. Gimana kan itu utamanya adalah mensejahterakan masyarakat, tidak mensejahterakan elit. Gitu. Pak Lurah, rencana lu pengen ini kan sudah ada jalur pendidikan nih. Rencana gitu pengen suatu saat ada kesempatan nyalek gitu gak, atau pemerintahan gitu? Saya ingin jadi ini aja, yang mengkritisi saja, nggak mengkritisi, yang melihat fenomena, menceritakan, ini punya terobosan baik, ini kan. Saya merasa lebih suka berposisi yang seperti itu dibanding harus turun langsung menjadi. Karena udah terlanjur jadi
Jadi pengamat gitu ya, pengamat politik pengamat gitu politik, ya. Lebih condong untuk lari ke sana daripada untuk turun untuk dikebur ya. Mengajar anak-anak dulu gitu ya. Ya. Nantinya kan anak-anak juga suatu saat kan kalau pengen jadi pemimpin kan juga ada ilmu di situ juga ya, gitu. kami berharap nanti adik-adik tingkat kita ya Mas ya, di ilmu politik UIN Wali Songo Semarang ini ada calon-calon yang kemudian dia terpilih, entah jadi DPR, jadi bupati maupun jadi kepala desa, kemudian bisa kami undang dan bisa apa ya namanya, bisa menjadi bahan contoh calon pemimpin yang benar dan inspirasi, pemimpin yang bisa menjadi inspirasi banyak orang. Itu kami berharap. Oke. Wah, menarik sekali nih Pak Lurah ya. Ya. Politik itu nggak ada habisnya Mas. Nggak ada habisnya menarik. Ya. Dan pembahasannya kan pasti hangat terus. Reshuffle kan pasti jadi bahasan. Iya. Ganti presiden bahasan, semuanya bahasan. Iya. Itu sangat, kalau kita bicara politik sebenarnya menarik juga ya kalau kita sama-sama paham dan ingin mengulik lagi gitu kan, ingin mengulik lagi secara lebih mendalam gitu kan. Oke. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Pak Lurah ya. Gitu ya. Saya tunggu di visip nanti ya siap. Kita membahas lagi mungkin yang lebih detail, yang lebih dalam, misalnya soal ideologi atau soal apa namanya pemerintahan atau seperti apa, korupsi, demokrasi, partai politik. Iya, partai politik juga gitu. Boleh dengan senang hati. Iya. Terima kasih Pak Alfain, Pak Lurah, Mas Jenda. Jangan lupa teman-teman buat terus pantengin. Terima kasih juga teman-teman udah mantengin kami membahas. Kalau misalnya ada ide atau usulan apa yang akan kita bahas soal politik atau soal apa pemerintahan dan sebagainya, bisa saja langsung tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa buat subscribe, likes dan share juga ke teman-teman supaya ilmu kita bertambah lebih banyak gitu. Terima kasih. Salam sejahtera. Terima kasih Pak Lurah ya. Sama-sama. Salaman dulu. Siap. Kayaknya lagi aja nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.